Kita mulai ya. Selamat malam. Yang saya muliakan Bante Gutadamo Mahatera, yang saya hormati Romo Ramani dan saudara sekalian. Terimalah salam Dhamma. Soti Hoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pembacaan parita bersama akan kita laksanakan pada malam hari ini, tanggal 30 Agustus 2022, yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Gutadamo Mahatera. Pembacaan parita ini kita bacakan untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit berkat kerjasama grup Anjang Sana Wihara Eka Dhamaloka. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama yang sedang sakit. Semoga dengan pembacaan parita ini, nama-nama yang saya sebutkan, semoga segera sembuh kembali. Ibu Yanti Lumintan Surabaya, Bapak Aris Anggrijono Surabaya, Ibu Fani Inawati Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Ibu Gobicing Surabaya, Bapak Rudi Swardana Banjarmasin, sekarang dirawat di Mount Elizabeth, Singapura, kamar 5620. Ibu Samsia Pontianak, Bapak Sing Jokyon Balikpapan, Ibu Lindawati Pakuwon City Surabaya, Ibu Lai Kiau Chung Kendari, sekarang dirawat di RKC Surabaya, Bapak Dharma G. Gondowijoyo Surabaya, Bobotin Bali, Ibu dari Ciaing, Ibu Riana Tangerang, Jenny Swampranoto Surabaya, Ibu Fernalisa Surabaya. Sebelumnya marilah kita melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan melakukan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamanhako mayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawa sattha yassa mayang Bhagavato dhammang rojema ime hisakkare hitang Bhagawantang sasat Dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Marilah kita memohon Pancasila dengan membacakan Pancasila Aradhana. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Himayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama
Tatiyam himayang bante tisarane nasaha Pancasilaniyacam Yamahang vata mitang vateta amakanti. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Amabante. Anatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana veramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana veramani sikkhapadang sammadiyami. Kammesu miccacara veramani sikkhapadang sammadiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada veramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada veramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya macca amadattana veramani
Sikkhapadang sammadiyami. Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti silena bhuka sampada silena nibbhuting yanti tasma silang avisodaye. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya pembacaan parita akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, bertekad untuk membacakan parita, sutta, dan gatha. Bapak Ibu bisa bertekad, beraditana dalam batin masing-masing. Semoga mereka yang sedang mengalami sakit bisa memperoleh ketenangan, kedamaian batin, dan bisa menerima kenyataan hidup. Mari kita sama-sama bertekad, nanti akan mengulang parita, sutta, dan gatha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Namo arahato samma sambuddhassa mahesino. Namo Ottama Dhammasa Sasvakatase Vatenita. Namo Mahasanghasapi Visuddhasilatithino. Namo Om Madhyaratasa Ratanataya Sasadukang. Namo Om Makate Tassa Tasavato Taya Sapi. Namo Karapapavena Vikachandu Upatawa. Namo Karanupavena Suwati Hotu Sappatang. Namo Karasate Cena Vidimhi homite cawan. Yang kincik witang itawa urangba sake suwayang ratanang panitang anu samang ati tata katena itampi putih ratanang panitang
etena satjena suwati hotu kayang wirakang amatang panitang yata jaga sakyam muni samahito nak te nak dhamme nak samati kinci itampi buddhe ratanang panitang etena satjena suwati hotu kayang wirakang amatang panitang yata jaga sakya muni samahito nak te nak dhamme nak samadhi kinci idambik dhamme ratanang panitang etena satjena suwati hotu yam buddha seto pariwanayi sucing samadhi manantari kanyamahu sammadina tena sammona wicati idambik dhamme ratanang panitang etena satjena suwati hotu ye pukkala atas satang pasata cattari etani yukani honti te dakhineya sukata sasawaka etesu dinani mahapalani idambik sangge ratanang panitang etena satjena suwati hotu Yesu payutamana satalhera nikamino kutama sasanamhi te patipata amatang vikaiha lathamutani puting punjamana idambik sangge ratanang panitang etena satjena suwati hotu kinang puranang nawang nati sambhawang wirata citayati kemawasming te kinabhija awirul hicanda nipandi tirayata yampadipo idambik sangge ratanang panitang etena satjena suwati hotu metanja sappalokasming mana sambhawaye aparikmanang udang atho cak tiriyanca asampadhang awerang asapatang tetan carang niksinoa sayanoa yawatasa wikatamito etang sating aditeya brahmametang viharang idamahu ditinja anupakamma silawa tasanena sampanno kame suwineya kedang nahi jatu kapaseyang punareti te ujjanggo sati sangkato dhammanang vicayo tata wiriyam piti pasati ujjangga catata pareng samma duppeka bujjangga satete sappattasina munina sammatakata bhavita bahulikata sangvatanti abhinyaya nibbannaya cak bodhiya etena saca wacena sotite hotu sapada ekasming sammayena tumukalanan cakasapang kilani dukite diswa puncangge sata tesaye te jatang abhinandit waro kamucing sutang kane etena saca wacena sotite hotu sapada ekata dhamma raja pikelanyena pipilito cunda terena tanyewa panna petuwana satarang sammorit waca abadha tamhawutasi tanaso etena saca wacena sotite hotu sapada ahinnate ca abadha tinanampi mahesinang maka hatta kilesa patanupati tammatang etena saca wacena sotite hotu sapada iti piso bhagava arahang samma sambuddho
Wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purissa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawa te swagato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko panayiko pacatang veditabo vinyuhi te supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samecikpatipanno bhagavato sawaka sangho Yatitang cattari purisayukani atta purisapukala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo takineyo Anjali karaniyo Anuttarang punyaketang lokasa Te yandun nimitang awamanggalan sa Iyo camanapo sakuna sasato Papagaho dusupinang akantang Buddhanupavena vinasamentu Yandun nimitang awamanggalan sa Iyo camanapo sakuna sasato Papagaho dusupinang akantang Dhamma nupavena vinasamentu Yandun nimitang awamanggalan ca Iyo camanapo sakuna sasado Papagaho dusupinang akantang Dhamma nupavena vinasamentu Yandun nimitang awamanggalan ca Iyo camanapo sakuna sasado Papagaho dusupinang akantang Sangga nupavena vinasamentu Utetayan cakuma ekaraja Harisawanno pata vipapaso Tang tang nakmasami harisawanang pata vipapasang Tayajak utawi harem diwasang Ye brahmana vedaku sabatame Temme nakmo te camang palayanto Nakmatu buddhanang nakmatu bodhiya Nakmo vimutanang nakmo vimutiya Imang so paritang katwa Moro carati esana Apetayan cakuma ekaraja Harisawanno pata vipapaso Tang tang nakmasami harisawanang pata vipapasang Tayajak kutawi haremurating Ye brahmana vedaku sappatame Temme nakmo te camang palayanto Nakmatu buddhanang nakmatu bodhiya Namo vimutanang namo vimutiya Imang so paritang katwa Moro carati esana Dukha pata cakni dukam Paya pata cakni paya Soka pata cakni soka Hontu sape pipanino Etawata ca'amhehi sambatang punya sampadang Sabbi dewa numodantu sabba sampati siddhya Tanang tatantu saddhaya silang rakantu sabpada
Pawana pirata hontu kacantu dewata kata sabbe buddha balapata pacekanan cak yang balang arahantanan cak te cena ragang pandami sapason so atalato sukito wirulo buddha sasane Arugo sukito hi sa asape hi nyatibi sa atalata sukita wirulla buddha sasane aruga sukita hi sa asape hi nyatibi te atalata sukita wirulla buddha sasane aruga sukita hota sa asape hi nyatibi Ratanataya nupavena ratanataya te jasa dukkha roga baya vera soka satu cupatawan aneka antaraya piwena sandu asesato jaya siti tanang labhang soti bagiang sukang balang Siri ayu cak wando cak hukang wuti jaya sawa satawa cak ayu cak jiwa siti pawantu te pawatu sabda manggalang rakandu sabda dewata sabda buddha nupavena satta soti pawantu te Bawatu sabba manggalang rakandu sabba dewata sabba dhamma nupavena satta soti bawandute bawatu sabba manggalang rakandu sabba dewata sabba sangga nupavena satta soti bawandute. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah sesi meditasi. Untuk itu kami persilakan Bante memimpin sesi meditasi. Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, setelah mengulang 5 latihan sila dan juga telah merenungkan parita, sutta, dan gata, tiba waktunya kita mengembangkan batin, melakukan meditasi, atau sering dikenal dengan sebutan bawana, lebih tepatnya cita bawana, pengembangan batin. Maksud pengembangan batin adalah memunculkan sifat-sifat luhur dalam batin kita. Karena kita memahami, mengerti, kita masih memiliki banyak pengotor batin. Apakah keserakahan, kebencian, kebodohan, kemarahan, iri hati, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mengembangkan batin kita, memunculkan sifat-sifat luhur, sehingga kita akan mendapatkan namanya kedamaian, kebahagiaan. Dan semoga juga yang sedang sakit bisa memperoleh ketenangan, kedamaian dalam batin masing-masing. Mari kita sama-sama melakukan meditasi. Bapak Ibu juga bisa melakukan perenungan yang singkat, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat ini juga bisa dipakai bagi kita menginginkan batin kita bebas dari kegeraman, bebas dari permusuhan. Mari kita sama-sama untuk melakukan pengembangan batin atau meditasi. Meditasi dimulai.
Sabe sata awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami memohon Bante menyampaikan Anusasana. Untuk itu kami persilahkan Bante. Ya, terima kasih pada pemimpin Puja Bakti Cik Feni ya. Poni Bante. Poni ya, Cik Poni ya. Yang telah memimpin jalannya upacara pada kesempatan malam hari ini. Juga Bante ucapkan banyak terima kasih kepada Romo Edi yang telah memberitahukan kami untuk berbuat baik bersama-sama. Di sini juga ada Romo Tony dan yang lainnya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Pada kesempatan malam hari ini, kita bertekad, beradi tanah, dengan melakukan kebajikan. Kita tujukan kepada mereka-mereka yang sedang mengalami sakit. Kita mengenal juga, kan dalam agama Buddha, mengenal kata paticca samuppada. Sering diterjemahkan, kalau yang dulu itu terjemahan yang lama, yaitu sebab musabab yang saling bergantungan. Padahal paticca samuppada itu asal katanya dari paticca dan upada. Itu dasar asal katanya dari paticca dan upada. Upada itu apa? Kemunculan. Paticca bersebab. Jadi sebenarnya bukan sebab musabab, tapi kemunculannya bersebab. Jadi apapun yang muncul sekarang ini, ya itu pasti ada sebabnya. Bukan muncul dengan sendirinya. Apakah sesuatu yang baik atau yang tidak baik? Sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Sesuatu yang menyakitkan atau yang tidak menyakitkan? Semua pasti ada sebabnya. Hanya saja kita sudah tidak tahu lagi sebabnya apa. Ada juga orang yang mengatakan, oh ini karena sakit demikian, karena karma lampau. Nah, karma lampau itu karma kapan? Itu juga sulit. Dalam agama Buddha memang memahami karma. Tetapi karma itu yang utama adalah sekarang ini, bukan yang lampau. Karena karma yang lampau itu sudah banyak kali. Yang berbuah sekarang ini karma yang kapan? Itu pun kita juga tidak tahu. Oleh karena itulah Guru Agung kita, Buddha Gautama, menunjukkan utamanya ya kita berbuat nih yang sekarang ini. Kehidupan sekarang, kapan yang dikatakan hidup itu ya sekarang ini. Nanti kita juga bisa hidup, bisa tidak. Yang telah lewat sudah berlalu. Jadi yang dikatakan hidup itu kapan? Sekarang ini. Itulah yang dikatakan sebagai paticca samuppada. Kemunculannya itu bersebab. Jadi apapun yang muncul itu pasti ada sebabnya. Oleh karena itulah ada 3 cara untuk praktik dhamma. Jadi 3 cara hidup dan praktik pandangan yang benar. Ini penting. Karena di dalam jalan utama berunsur 8 itu dijelaskan juga tentang pandangan benar. Ya, yang pertama kan sama. Jadi memiliki cara pandang yang benar. Nah, setelah memiliki cara pandang yang benar, pandangan benar, ya nanti bisa memiliki pikiran yang benar. Ada 3 cara untuk praktik dalam pandangan benar. Karena kita umumnya itu banyak kelirunya juga cara berpikirnya. Maunya sesuatu yang nyata,
Tapi kalau kita diberitahu yang nyata juga tidak terima. Nah, ini kan susahnya manusia demikian. Maunya sesuatu yang nyata, tapi begitu dikasih tahu, diberitahu yang nyata, kita tidak bisa terima. Oleh karena itu 3 praktek pandangan benar ini apa saja? 1, tidak menimpali diri yang tidak menderita dengan penderitaan. Jadi tidak menimpali diri yang tidak menderita itu dengan penderitaan. Maksudnya apa? Sebenarnya kita ini tidak menderita. Tapi kita menimpalinya dengan penderitaan. Contoh, selama ini kita sehat-sehat saja. Tapi begitu dicek punya penyakit tertentu, langsung stres. Maka berapa waktu yang lalu itu Bante diajak sama beliau Bante Subapanyo, Bante Guta, yuk kita cek. Bante bilang, check up itu cari penyakit. Lu kok cari penyakit? Gimana? Nah, namanya check up kan pasti cari penyakit. Nanti penyakit yang kita tidak tahu jadi tahu kan cari penyakit. Kalau sudah tahu ya kalau bisa tenang, tapi kalau nanti menderita tambah stres lagi. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu mau check up ya bagus, tapi harus siap-siap. Jangan sampai pikiran kita jadi tambah sakit. Sebab apa? Ya memang jasmani kita ini sesungguhnya ya sarang penyakit. Kan begitu. Nah, kalau sudah memahami seperti itu, ya harus siap. Sakitnya apa saja, ya diterima. Kalau memang sakit, ya diobati. Gitu. Nah, tapi kalau kita setelah didiagnosa, ada penyakit ini dan itu, terus stres, ya itu tambah berat. Ini menimpali diri dengan penderitaan. Contoh lagi, kita sebenarnya bahagia-bahagia saja, nyaman saja. Tapi ada teman, mungkin ada anak, ada siapa, cerita orang itu melakukan, ya cuma berita ya, berita ini ngomongnya jelek, begini macam-macam, menjelek-jelekkan kita langsung stres. Ini juga kita menimpali diri dengan penderitaan yang sesungguhnya kita tidak menderita. Inilah hebatnya pikiran kita ini sangat luar biasa. Hanya mendengar aja bikin sakit, bikin jengkel, bikin marah. Membuat kita jadi benci, emosi. Gara-gara apa? Ya gara-gara cuma mendengar saja. Kalau tidak, yang sebaliknya, kita hanya mendengar saja, kita langsung terobsesi. Nah, terobsesi hal-hal yang membuat kita menderita juga. Contoh misalnya, kena promosi, wah ini mobil murah, ini rumah murah, padahal kita belum punya modal sebenarnya. Tapi karena terobsesi, akhirnya utang kemana-mana, akhirnya sengsara sendiri juga. Menimpali diri yang sebenarnya tidak menderita, jadi menderita. Ya mungkin kita sudah banyak alami juga kan hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya kita tidak menderita, ini gambaran contoh saja yang paling mudah. Banyak macam kalau dicontohkan. Ini juga harus sering-sering direnungkan bahwa sebenarnya kita tidak menderita kalau kita cuma terima berita saja, belum tahu kepastiannya, ya jangan mudah panik. Jangan mudah cemas, jangan mudah khawatir, harus di cross check supaya tahu dengan sesungguhnya. Kalau sudah tahu dengan sesungguhnya, ya cari solusi. Kalau belum ketemu solusi, ya jangan mudah panik, jangan mudah khawatir, jangan mudah cemas. Ya paling gampang contohnya tadi, kalau didiagnosa sakit ini, apalagi sakitnya sudah
parah, wah langsung itu pasti gelisah. Inilah sebenarnya awalnya tidak gelisah, tidak panik, tapi jadi panik. Jadi stres. Bukan hanya stres, bisa jadi depresi. Nah, itu tambah sakit lagi. Nah, itulah pentingnya kita belajar berpikir yang benar. Ini praktek yang benar, jangan menimpali diri yang tidak menderita dengan penderitaan. Apa itu kita semua masih memiliki kesehatan yang baik. Nah, inilah kesempatan untuk belajar dan juga yang tidak ketinggalan dengan praktek. Nah, kenapa? Ya, praktek ini menentukan. Ya, kalau kita belum bisa prakteknya lebih tinggi, yang utama kita latihan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menumbuhkan sifat-sifat bajik dalam diri. Salah satunya apa? Ya, mendengarkan dhamma ini kan menumbuhkan sifat baik juga. Kalau sudah mendengarkan dhamma, mengerti, ya nanti sesekali bisa praktek, namanya praktek sila. Kan ada namanya atasila. Ya paling tidak 5 sila itulah dijalani. Seperti tadi yang memohon tuntunan Pancasila. Kan bertekad tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak minum minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, ini kan latihan. Jadi, seseorang menumbuhkan hal-hal yang bajik dalam diri kita. Jadi, mendengarkan dhamma, itu kalau bisa mengerti dengan baik, menangkap maksudnya dengan baik, wah itu sudah bahagia. Apalagi kalau kita setelah mengerti mau praktek. Sekecil apapun yang kita praktekkan, ya kalau kita sering-sering berlatih, akan mendatangkan manfaat. Oleh karena itulah, Guru Agung kita Buddha Gautama setiap bertemu dengan umat awam, selalu mengajarkan namanya ajaran bertingkat. Sering dikenal dengan sebutan Anubbhikata. Nah, Anubbhikata ini ajaran bertingkat, berjenjang. Jadi setahap demi setahap, nah itu. Ada 5 macam tahapan. Itu dana, terus sila, saga, kamadinama, nekama nisangsa. Ini berarti sebutkan palinya. Itu pertama adalah dana. Dana itu apa? Ya kerelaan, ketulusan. Bapak Ibu dari tahun berapa ini baca Parita lewat guys? Nah, itu kalau tidak punya kerelaan, sulit untuk meluangkan waktu seperti ini. Ini juga salah satu bentuk berdana juga. Berbuat baik untuk mendoakan, ya bahasanya kan itu mendoakan kepada mereka. Nah, kalau mereka masih, ya bisa walaupun sakit, ya seandainya setelah melakukan seperti malam hari ini, itu sebenarnya dikabarkan juga, diberitahukan kepada keluarganya. Kalau misalnya yang sakit ini ya belum masih bisa dengar, ya itu bisa juga diberitahukan itu. Itu lebih bagus itu sebenarnya. Jadi disampaikan langsung. Karena apa? Orangnya kan masih hidup. Kalau disampaikan langsung, ini malam hari ini melakukan kebajikan, kita rame-rame lewat Zoom, mendoakan untuk kamu semoga bisa bahagia. Ya bahasa umumnya dikatakan semoga cepat sembuh. Itu pasti senang juga tuh. Tapi kalau melakukan seperti ini nggak diberitahukan kepada mereka, ya sebenarnya kurang bagus. Alangkah baiknya itu tadi yang dibaca itu dikasih tahu tuh. Kan mungkin ada grup itu sudah mau. Nah, itu disampaikan, ini barusan melakukan, kalau perlu di foto, kirimkan. Ini semua melakukan kebajikan untuk mereka-mereka yang sakit. Kalau mereka tahu, yang sakit juga tahu, pasti bahagia. Jadi sangat bagus nih, beritahukan kepada mereka yang sakit. Itu namanya menumbuhkan sifat luhur dalam batin kita. Ini dana. Dana jalankan sila. Jadi kalau kita masih sehat, ya bisa meluangkan waktu untuk menjalankan sila atasila. Tanggal 1, 8, 15, 23, menurut penanggalan
lunar. Itu kalau kita ya harus bisa bertekad seperti itu, sebagai perumah tangga bisa menjalankan seperti itu, wah, sangat luar biasa. Kalau sudah dana dan jalankan sila, nah nanti akan muncul namanya saga, kelahiran di alam-alam bahagia. Nah, itu kelahiran itu ya, ini bukan semata-mata kelahiran itu nanti setelah kita meninggal baru lahir. Kalau di dalam penjelasan yang namanya tentang kematian ada namanya kanika marana. Kanika marana itu ya sesaat. Kalau kita berbuat buruk, menyadari itu perbuatan buruk, terus kita tidak melakukan lagi, karena tidak melakukan lagi, terus kita melakukan perbuatan baik, sebenarnya kita sudah menjadi orang baru. Kelahiran yang baru, jadi orang baik. Demikian pula sebaliknya. Orang yang baik terus berbuat buruk, itu juga orang baru juga. Orang yang tidak baik, sudah. Ini, tapi ada juga, ya dikatakan dalam penjelasan kematian secara umumnya setelah kita meninggal itulah. Itu. Berarti orang baik menjadi buruk itu sudah baru, orang yang baru, kelahiran yang baru, boleh dikatakan. Demikian pula sebaliknya. Orang buruk jadi baik. Nah, itu kan sudah berubah. Sudah jadi orang baru juga, kelahiran yang baru juga itu. Nah, persoalannya kita ini masih baik buruk. Ya. Jadi dana sila saga. Jadi mendapatkan namanya kebahagiaan. Yang keempat adalah kama dinawa. Kama dinawa ini adalah ya lahir di alam bahagia itu ada cacat, ada celahnya. Kalau bahasa yang lebih keren ya ada expirednya. Jadi kita mendapatkan bahagia itu suatu ketika juga akan lenyap jika kita tidak berbuat baik lagi. Kesuksesan itu suatu ketika juga akan hilang jika kita tidak membuat proses untuk menjadi sukses. Sehat itu suatu ketika juga akan lenyap juga. Maka kita akan mendapatkan sakit. Yang sakit pun suatu ketika juga akan lenyap, berubah, jadi sehat. Nah, oleh karena itu, seseorang yang memahami seperti ini akan selalu menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat kebajikan. Apakah dengan pikiran, ucapan, maupun perbuatan jasmani. Jadi akan selalu mengarahkan untuk melakukan kebajikan. Karena apa? Mengetahui celahnya itu. Oleh karena itu yang terakhir, dikatakan nekama. Nekama itu melepas. Jadi manfaat melepas. Maka kalau kita mendengar macam-macam, sudah dengar saja, lepas, sudah. Latihan melepas. Jadi jangan dipikir sampai nggak bisa tidur. Wah, ini menambah beban lagi. Yang pertama tadi, sebenarnya diri kita ini tidak menderita, tapi ditimpali dengan penderitaan. Karena apa? Tidak mau melepas. Kemelekatannya kuat. Begitu kemelekatan kita kuat, ya tambah menderita. Wah, Bante susah untuk melepas. Ya memang susah, tetapi bisa dilatih. Kalau kita mau melatih, bisa. Bukan tidak bisa. Cuma ya butuh perjuangan, karena kita sudah melekatnya kuat. Tuh. Bahasanya ya kalau dalam bahasa Palinya itu kan ya tanha. Tanha itu kalau yang dulu diterjemahkan keinginan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca buku Parita yang terbaru, itu bukan keinginan sekarang tanha itu. Karena tanha itu bahasa Sanskertanya adalah tresna. Nah, itu diterjemahkan kegandrungan. Nah, kegandrungan itu kalau di kamus bahasa Jawa itu artinya kasmaran. Nah, orang yang kasmaran itu kan menderita. Itu. Jadi kegandrungan itu tanha, karena berasal dari bahasa Sanskerta tresna. Gitu. Kalau dulu diterjemahkan keinginan. Nah, keinginan kita ingin baik nggak boleh, itu termasuk tanha, ya kan susah kan. Maka
revisi terjemahan dari Pali ke bahasa Indonesia, ini terus akan mengalami perubahan tentunya. Nanti kalau ketemu kata yang pas, ya pasti akan berubah. Makanya buku Parita kan kita revisi terus juga. Gitu. Ini jadi manfaat melepas. Kalau orang bisa melepas, ya wah tambah bahagia lagi. Persoalannya kita sudah terlanjur terlalu melekat. Nah, baru mendengar saja, waduh sudah gelisah, khawatir, cemas, tambah menderita lagi. Oleh karena itulah yang ketiga, dari praktik pandangan benar ini, ya tidak melekati kebahagiaan yang telah didapat. Nah ini suatu hal yang tentu tidak mudah juga, tetapi ya inilah cara berpikir kita jika kita ingin memiliki namanya pandangan benar dalam praktik Dhamma. Jadi walaupun kita mendapatkan kebahagiaan, ya tidak melekati dengan kebahagiaan itu. Oleh karena itulah, kalau kita mau renungkan kembali lebih jauh, Guru Agung kita Buddha Gautama tidak hanya menganjurkan yang buruk-buruk yang dilepas, tetapi yang baik pun ya juga harus dilepas. Jika bisa demikian, dan orang itu bisa namanya menikmati kehidupan sekarang ini, wah itu dikatakanlah orang yang bahagia. Oleh karena itulah, pada kesempatan malam hari ini, yang sedang mengalami sakit, semoga cepat mendapat kesembuhan. Dan Bapak Ibu, yang malam hari ini sehat, semoga kita juga bisa memiliki kesehatan secara batin, selain sehat secara fisik. Tetapi kita harus menyadari juga bahwa kesehatan yang didapatkan ini juga tidak bisa bertahan lama. Maka tadi Suhu bertanya, nanti panggil Suhu ya. Nanti sehat, sementara sehat. Nah, kan sementara, kita nggak tahu juga itu. Karena kita ini pasti juga akan mengalami sakit. Nah, umumnya orang akan menyalahkan ini penyakit itu disalahkan. Sebenarnya juga tidak bisa menyalahkan penyakit. Bahkan ada juga yang menyalahkan kematiannya. Itu kematian juga tidak bisa disalahkan. Kalau mau menyalahkan, harusnya menyalahkan kelahiran kita. Kenapa kita lahir? Karena kita lahir pasti akan secara alamiahnya ya tua, sakit, bahkan belum tua juga sudah sakit banyak. Tua, sakit, dan kematian. Jadi kalau mau dipersalahkan, kan salahkan saja kelahiran. Karena kita lahir, secara alami ya kita akan mengalami ya tua, sakit, dan kematian. Bahkan ada juga yang belum sampai tua sudah mati duluan, penyakitnya juga sudah banyak juga di dalam kehidupan sekarang. Penyakitnya juga macam-macam. Inilah yang dikatakan sebagai kemunculannya bersebab. Jadi apapun yang muncul di dunia ini pasti ada sebabnya. Hanya saja kan kita tidak tahu persisnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Sebagai perenungan ya bagi kita yang masih sehat, mari kita munculkan sifat-sifat luhur kita dalam batin. Jangan menimpali pikiran ini yang kita bahagia ditimpali dengan penderitaan. Sebenarnya kita tidak menderita ditimpali dengan penderitaan. Kalau memperoleh kebahagiaan pun ya berusaha bisa melepasnya dengan pengertian kebahagiaan itu suatu ketika juga bisa pergi, bisa lenyap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sakit mendapatkan kesembuhan, kebahagiaan, kedamaian, dan semoga Bapak Ibu selalu berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas anusasana yang disampaikan oleh Biku Buddhadhammo Mahathera. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, anusasana akan disampaikan oleh Pak Kasim.
Pak Kasim, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Foni. Yang kami muliakan Bante Gutadamo Mahatera. Yang saya hormati para Romo, Ramani, dan yang saya kasih keluarga Gaes dimanapun berada. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini kita bisa bersama-sama Yang Mulia Bante Gutadamo yang mempunyai spesifikasi yang sangat luar biasa bahwa Bante Gutadamo ini kalau di areal Candi Borobudur paritanya sungguh menggema. Jadi sungguh luar biasa bagi saudara-saudara malam ini yang secara fisiknya kurang sehat, pasti bisa tersentuh. Bahwa Yang Mulia Bante setelah membabarkan juga dia mengembangkan batin kita. Bante yang sekarang ini lagi di suatu kota yang tidak lazim lagi adalah bahagia tanpa berantam, atau spesifikasinya Bante ada di Batam malam ini. Jadi sungguh luar biasa kita bisa mengesum bersama Bante yang memberi pengarahan serta Sutta Parita maupun Gata ini yang sangat luar biasa. Malam ini juga dihadiri oleh Maharomo dan Maharamani serta Romo Ramani dan calon Romo dan Ramani juga. Terinspirasi yang sangat bahagia bahwa Bante mengatakan sehat, pasti malam ini sehat karena saya jamin yang ikut Zoom ini pasti senang hatinya. Kalau tidak senang hatinya sudah kabur. Jadi malam ini betul-betul menikmati sentuhan rohani yang sangat luar biasa. Tidaklah gampang, karena waktu Bante Pali Centing yang bagi yang pernah tahu itu, alunannya itu bisa sampai penjuru, seluruh penjuru. Itu yang saya tahu. Semoga dengan sentuhan Bante yang luar biasa ini, membuat kita menjadi suatu imun yang bisa membagi bagi sesama. Kita sangat berterima kasih malam ini berkesempatan bisa bersama-sama membacakan Parita Sutta maupun Gata yang dikawal oleh Yang Mulia Bante Gutadamo Mahatera ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas pesan singkat yang telah disampaikan oleh Pak Kasim. Selanjutnya, marilah kita membacakan Patidana. Tapi sebelumnya, marilah kita berterima kasih kepada Bante dengan saya akan mengucapkan Okasa. Okasa Abhiwadana silisa nicang buddha paccayino cattaro dhamma watanti ayuwanno sukhang kalang. Sadu. Ya, marilah kita membacakan Patidana. Handa mayang Patidanang karomase punyasida nikatasa yananya nikatanime te sancabagino hontu sattanantap pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo
dittha me capya dittawa anye maccatta verino satta tittanti lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuwokara sansaranta bhava bhave nyatang ye pattidan me anumodantu te sayang ye cimanna pacananti dewa te sannivedayun maya dinnana punyanang anumodana hetuna sappe satta sada hontu avera sukajivino kemappadan capappontu te sasa sicatang subha sadu sadu sadu. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita menutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapatai. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Ya, semoga dengan pembacaan parita malam hari ini membawa kesembuhan bagi teman-teman kita. Semoga bisa beraktivitas kembali. Saya kembalikan kepada Romo Edi. Ya baik, Anumodana Devoni atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, untuk pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit, hari Selasa tanggal 6 September 2022, seperti biasa pukul 7 malam, dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Silanando Tera. Ya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mempunyai saudara, kerabat, atau teman yang sakit, bisa menghubungi WA Wihara atau WA saya, dan juga WA Upacarika Ibu Heli. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, serta kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali, dan dapat beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana.
Selanjutnya kami juga atas nama keluarga besar Grup Anjang Sana Edaka Surabaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bante Utak Damutera dan juga Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang sudah berkenan hadir dan ikut partisipasi dalam pembacaan parita pada malam hari ini. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama-sama, Sabe Sata Bawantu Pitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.